Selamat pagi pemirsa. Tepat di usia 1 tahun pemerintahan yang dipimpinnya, Presiden Prabowo Subianto mengingatkan jajaran penegak hukum untuk mengedepankan hati nurani dalam menegakkan hukum. Kepala negara mengatakan hukum tidak boleh ditegakkan secara tebang pilih, namun hukum juga tidak boleh buta nurani. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di seri ini Selasa 21 Oktober 2025 dengan tema Jangan Permainkan Hukum bersama saya Leona Samusir. Dan Anda semua para pemirsa juga bisa menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelepon nomor 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya Ketua Dewan Redaksi Media Group Elman Saragi. Bang Elman, selamat pagi. Pagi, Bu Leo. Sehat-sehat Bang? Sehat. Suka bermain, tapi bukan hukum. Bukan hukum. Bang, ini menjadi sesuatu yang menarik ketika kemarin kita dengar pada saat menyaksikan ya penyerahan 13 triliun lebih uang korupsi. Presiden mengatakan jangan permainkan hukum. Ada beberapa contoh kasus yang disebutkannya. Pertanyaannya, kenapa kemudian itu kembali ditegaskan oleh Presiden? Apa sebetulnya yang menjadi latar belakang dari pernyataan Presiden, Bang? Ya, kan sebetulnya kan sudah tidak jadi rahasia lagi kan bahwa penegakan hukum di Republik ini kan betul-betul belum menjanjikan kan. Penegakan hukum kita ini kan selama ini kan disuarakan oleh masyarakat, para pengamat hukum, juga misalnya dari kampus, bahwa hukum itu tumpul ke atas, tajam ke bawah. Beraninya kepada rakyat biasa. Beraninya kepada rakyat biasa. Tapi begitu menyangkut orang yang punya kuasa, menyangkut orang yang punya uang, betul-betul hukum itu langsung set gitu dia. Masa sih Bang? Nah, itu kan suara-suara yang selama ini sudah didengungkan oleh masyarakat sudah lama. Nah, ketika seorang presiden mengingatkan itu, presiden kan mengingatkan, hati-hati loh, hukum jangan tajam ke bawah, tumpul ke atas. Dia bilang hukum harus punya nurani. Artinya apa yang selama ini disuarakan oleh masyarakat, apa yang selama ini disuarakan oleh pengamat hukum, disuarakan oleh mahasiswa, disuarakan oleh kampus, itu kan betul terkomprimasi kan. Artinya kegelisahan masyarakat tentang hukum yang selama ini diperjualbelikan, sekarang terasa bisa artinya terkonfirmasi bahwa presiden menyatakan itu. Jadi dirasakan juga oleh presiden. Presiden menangkap perasaan masyarakat itu, menangkap kegelisahan masyarakat itu. Itu yang terjadi, beliau. Pertanyaannya Bang, kan selama ini di presiden yang sebelumnya selalu mengatakan kalau ada kasus hukum, saya tidak bisa mengintervensi hukum. Itu kan kita sudah ada trias politika, ada jalur masing-masing, itu jalur penegakan hukum, yudikatif. Saya sebagai eksekutif tidak bisa mengintervensi. Seorang Presiden Prabowo mengatakan atau mengingatkan jangan permainkan hukum. Apakah akan ada perubahan yang bisa terjadi setelah pernyataan Presiden itu, Bang? Ya memang sebetulnya kan masyarakat sekarang berharap ketika Presiden sudah menyatakan itu kan keras loh ini kan. Bahkan dia bilang dia dapat laporan kok bahwa ada penegak hukum di daerah, bahkan dia bilang jaksa yang tanda kutip nasi nakal kan itu kan. Ini kan bukan hanya sinyal lagi, artinya Presiden sudah dapat laporan kan. A1 itu ya? A1 itu. Akurat. Dan masyarakat udah lama merasakan itu kan. Nah, sekarang tinggal lagi apakah pernyataan ini hanya berakhir di pernyataan. Nah, ini kan tinggal bagaimana Presiden menagih. Menagih dari waktu ke waktu. Supaya aparat penegak hukum, ya kejaksaan, ya kepolisian, ya KPK, ya juga jajaran Mahkamah Agung, betul-betul nggak mereka mencampkan, mau mematuhi apa yang diingatkan oleh Presiden bahwa hukum tidak boleh hanya tajam ke bawah, tumpul ke atas. Kita akan bahas itu Bang Elman, dan pemirsa, nilai editorial Media Indonesia untuk hari ini Selasa 21 Oktober 2025, jangan permainkan hukum. Jangan permainkan hukum.
Tepat di usia 1 tahun pemerintahan yang ia pimpin, Presiden Prabowo Subianto mengingatkan jajaran penegak hukum untuk mengedepankan hati nurani dalam menegakkan hukum. Kepala negara mengatakan hukum tak boleh ditegakkan secara tebang pilih, namun hukum juga tak boleh buta nurani. Kepala negara menyatakan secara lugas bahwa hukum tidak boleh tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Itu zolim, itu angkara murka, jahat. Orang kecil, orang lemah, harus dibela, harus dibantu, tandas Presiden. Dengan tegas kalimat itu disampaikan Presiden Prabowo saat bertandang ke kantor Kejaksaan Agung. Pada momen itu, Kejagung secara simbolis mengembalikan 13 triliun rupiah uang negara yang sempat dikorupsi dalam kasus permainan minyak sawit mentah atau crude palm oil. Presiden mengapresiasi pengembalian uang negara dalam jumlah jumbo itu. Namun Presiden sekaligus menyentil masih adanya jaksa nakal, utamanya di daerah, bahkan dengan masyarakat kecil sebagai korbannya. Sentilan kepala negara itu sangat melegakan. Prabowo benar-benar menangkap kegelisahan publik atas masih adanya praktik jual beli hukum. Praktik itu membuat hukum tidak berjalan di rel, mewujudkan keadilan khususnya bagi yang lemah, tapi bisa dibengkokkan untuk membela yang punya uang dan kuasa. Presiden ingin meluruskan kembali jalan hukum yang hingga kini masih bengkok. Masih merajalelanya korupsi di negeri ini menandakan bahwa hukum masih lemah, baik dalam tataran norma maupun aksi para penegaknya. Hukum belum dikdaya di mata para pencoleng uang negara. Pada saat bersamaan, hukum sangat sakti dan kuat di hadapan seorang yang lemah yang melakukan pelanggaran. Fakta itu menjadi potret buram penegakan hukum yang hendak diakhiri oleh Presiden. Pernyataan kepala negara agar kejaksaan tak mudah mengkriminalisasi rakyat kecil dapat dimaknai sebagai bentuk kegeramannya selama ini. Bahkan, jika menyimak diksi yang dipakainya yakni zolim dan jahat, dapat dikatakan sentilan Presiden itu sudah ke arah tamparan dalam makna positif. Tamparan seperti itu dalam situasi saat ini jelas dibutuhkan agar kejaksaan tetap terus terjaga kesadaran dan nuraninya. Apalagi mulai Januari 2026, Undang-Undang Nomor 1/2023 tentang KUHP mulai berlaku. KUHP baru menggantikan hukum usang warisan kolonial Belanda itu mengakui keberadaan hukum adat dan nilai sosial masyarakat. Diakuinya nilai adat dan sosial masyarakat dalam norma baru hukum itu jelas membutuhkan penegak hukum yang cerdas dan berpikir dan nurani yang terasah dalam menafsirkan tiap pasal. Penegak hukum yang sepanjang karirnya hanya hafal teks KUHP jelas sudah tidak memadai lagi. Negeri ini sudah beranjak ke penegakan hukum yang kian bermartabat yang bukan hanya menggunakan teks, melainkan juga paham konteks. Jaksa tidak cuma memainkan peran sebagai penuntut umum yang memang menjadi tugas pokok mereka, tapi juga harus memastikan penegakan hukum berpihak pada nilai kemanusiaan. Di berbagai kesempatan, Jaksa Agung ST Burhanuddin juga kerap mengingatkan masyarakat tidak mengharapkan penegakan hukum yang hanya benar secara normatif, tapi juga harus dapat menyentuh perasaan dasar manusia mengenai apa yang adil dan bermanfaat. Jaksa dituntut menyelaraskan antara norma hukum yang kaku dan hati nurani guna terciptanya penegakan hukum yang humanis. Karena itu, kita perlu mengapresiasi tamparan Presiden agar Korps Adiaksa tak cuma tersadar, tapi juga segera mengupgrade diri dengan nilai-nilai baru hukum. Penerapan hukum yang hidup, living law, dapat menjadi jembatan agar norma hukum dan rasa keadilan publik dapat berjalan beriringan. Dengan tamparan Presiden itu, publik berharap tidak ada lagi kasus-kasus pengistimewaan seseorang di muka hukum, seperti yang terjadi dengan belum juga dieksekusinya terpidana Sylvester Matutina Kebui. Padahal sejak 2019 silam, Mahkamah Agung telah memvonisnya 1 tahun 6 bulan penjara. Peringatan Presiden sangat gamblang dan selaras dengan kehendak rakyat, yakni menjadikan hukum sebagai payung keadilan yang bermartabat. Peringatan Presiden itu tidak hanya patut didukung, tapi juga harus dijalankan tanpa ditawar-tawar lagi. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda terkait editorial pagi ini. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami.
Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link epaper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa, dan sekarang kita akan mendengarkan dulu ya bagaimana pendapat dari pemirsa Metro TV. Kali ini dari Makassar, Sulawesi Selatan, ada Ibu Lia. Ibu Lia, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Lia. Bagaimana Bu, ini Presiden kembali mengingatkan supaya jangan mempermainkan hukum. Bu Lia yakin tidak ini akan berubah penegakan hukum di Indonesia, Bu? Kita ini masyarakat Pak ya, selalu berpikiran positif dan selalu mengharap bahwa betul-betul apa yang dikatakan Bapak Presiden itu dilaksanakan oleh para petinggi-petinggi kita itu yang berkompeten. Tapi ya seperti yang dikatakan Pak Elman, kenyataannya itu kelihatannya selalu hukum itu tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Dan ini bukan hanya dulu sampai sekarang ini Pak ya. Jadi apa yang dikatakan Pak Presiden itu ya suatu harapan ya, tapi kita lihat ke depan ini bagaimana ya. Dan itu ternyata berimbas kepada keadaan negara kita ini. Yang ya boleh dikata ya kurang-kurang aman lah, kurang-kurang baik lah. Kemudian keadaan masyarakat juga kita lihat ya banyak kejahatan dan sebagainya. Dan ini cuma sayangnya ya, setiap pelanggaran itu seperti hakim itu dinilai dari uang. Jadi dia itu melanggar hukum karena gajinya kurang dan sebagainya, dinaikkan lagi gajinya 100%, 200%, 300%. Kapan mentalnya yang dinilai? Ya. Jadi jangan selalu dinilai dari uang. Ini yang saya soalnya kurang setuju ya. Ketika hakim diharapkan berbuat lurus, jujur, maka ujung-ujungnya hanya lihat dari gajinya dinaikkan supaya mereka tidak begini-begini dan sebagainya. Nah, inilah satu kelemahan daripada pejabat kita ini, bahwa setiap sesuatu itu pada umumnya dinilai dari duit ya, bukan mental. Nah, ini yang utamanya adalah mental. Itu harapan masyarakat. Harapan Bapak Presiden itu bisa terselenggara kalau mental pejabat kita itu bisa terjamin dan bisa konsisten dengan sumpah-sumpah mereka yang diikrarkan ketika menjabat. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Lia di Makassar, Sulawesi Selatan. Selamat pagi Bu. Bu Lia mengatakan jangan hanya melihat gaji. Kan sering terdengar Bang Elman, oh jelaslah korupsi, penegak hukum gajinya kecil katanya. Bagaimana Bang? Iya, sebetulnya alasan gaji kecil itu tidak bisa dijadikan alasan ya. Karena ketika mereka mau menjadi apart penegak hukum, maka mestinya semuanya udah selesai kan. Dan lagi kalau misalnya ditanya, memang gaji mereka memang membuat mereka melarat? Enggak juga kan. Memang kecil beneran? Memang kecil beneran. Memang dasar rakus saja kan. Kalau sudah rakus, berapapun jumlahnya, misalnya katakan misalnya di apart penegak hukum itu digaji sekarang 1 M atau 5 M satu bulan. Satu orang, pukul rata. Jaksa, hakim, tiap bulan 5 M. Kalau dengan mental seperti ini, yakin nggak Bung Leo dia akan tidak akan memperjualbelikan hukum? Kan enggak. Jadi artinya kan tadi makanya seperti Bung Leo tanya, yakin nggak bahwa pernyataan Presiden ini bisa berdampak? Saya tidak akan mengatakan tidak yakin. Tapi saya juga tidak akan mengatakan yakin. Kenapa Bang? Jadi kita hanya bisa mengatakan berharap. Sekarang masih berharap aja. Kalau misalnya Bung Leo tanya, yakin? Berharap. Kalau misalnya insya Allah. Tinggal itu aja. Karena kalau kita lihat mental mereka selama ini, tidak mudah.
memang kalau kita lihat semangatnya Presiden, dia sudah geram ini kan. Sampai seorang Presiden mengatakan, jangan kau permainkan hukum ya. Kan begitu kan. Di setiap kesempatan, kan Presiden kan. Tapi faktanya terus terjadi. Saya mau tanya Bung Leo, apakah sulit buat masyarakat memperlihatkan, membuktikan, menunjukkan bahwa hukum itu hanya tajam ke bawah? Lebih mudah ya? Aduh, mau contoh berapa? Mau 1, mau 10, mau 100, mau 1000, mau 1 juta, mau misalnya di tiap provinsi, mau di tiap kabupaten, tiap kecamatan, semua lengkap. Jadi kalau misalnya Presiden sekarang tunjukkan, kan, masyarakat akan berbondong-bondong. Ini loh Bapak Presiden gitu. Jadi akan kewalahan. Nah, inilah sebetulnya yang harus dipahami oleh aparat penegak hukum. Sampai seorang Presiden menyatakan secara gamblang, ini kan sudah to the point ini. Jangan tumpul ke bawah aja, tumpul ke atas, tajam ke bawah ya. Ini artinya ini kelakuan kau loh aparat penegak hukum itu kan. Hanya Presiden kan tidak mau menunjuk begitu kan. Tapi begitu dia katakan begitu, kan gitu kan. Sampai kalau di dalam pidatonya kan Presiden kan kasih contoh. Jangan sampai pernah terjadi, katakanlah misalnya ada anak SD curi makanan karena lapar. Masa orang ini dia harus dihukum kan gitu. Kalau kemudian setelah Presiden bicara yang kesekian kalinya seperti kemarin itu Bang, ternyata tidak ada perubahan signifikan, apa yang akan terjadi? Apakah kita masih kemudian bisa percaya negara ini tetap negara hukum? Kita harus jeda dahulu. Bang Iman dan pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Bang Iman, apa Bang yang paling mungkin kita harapkan akan ada perubahan segera Bang setelah pernyataan Presiden Prabowo kemarin? Ya misalnya kalau kejaksaan lah misalnya kan. Kalau hari ini kan kalau bicara tentang soal kebal hukum, contoh yang sudah menjadi contoh sudah terbuka sekali ini, soal Sylvester Matutina yang sudah inkrah 6 tahun yang lalu. Sampai hari ini belum ditahan. Tidak dieksekusi. Tidak dieksekusi. Kejaksaan selalu bilang kan sedang dicari. Masa 6 tahun mencari seorang Sylvester. Baru-baru ini dia hilir mudik di stasiun televisi kok nggak ditangkap. Jadi artinya kalau benar-benar Jaksa Agung, Kejaksaan Agung, Kejaksaan mau melaksanakan perintahnya Presiden, tidak hanya tajam ke bawah, tumpul ke atas. Coba hari ini Kejaksaan membuktikan tangkap Sylvester. Kedua misalnya kan soal mantan ketua KPK Firly Bahuri. Sudah 2 tahun dia tersangka. Mana? Sampai hari ini nggak ada progresnya, nggak ada kemajuannya. Masa tersangka terus. Nah jadi kedua contoh ini misalnya menjadi PR buat kepolisian, PR buat kejaksaan, dan banyak lagi kasus-kasus yang lain, Leo. Jadi gampang aja kalau mereka mau melaksanakan perintah Presiden, coba hari ini Firly Bahuri ditangkap, terus si Presiden Bahuri ditahan. Gitu. Kita harap apa yang disampaikan ini benar-benar juga menyumbangkan bagi hukum yang tidak dipermainkan. Bang Iman, terima kasih. Selamat pagi, Bang. Pemirsa, peringatan Presiden sangat gamblang dan selaras dengan kehendak rakyat. Jangan jadikan hukum sebagai permainan. Peringatan Presiden tidak hanya patut didukung, tapi juga harus dijalankan tanpa ditawar-tawar. Saya Leonard Samsudin, terima kasih. Anda sudah menyimak Editorial Media Indonesia. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.